Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tentunya juga nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kita terkadang sering mengeluh berkenaan tentang kesehatan daripada jasmaniah kita. Satu titik anggota tubuh badan kita yang terasa sakit, maka kita merasakan sakit begitu luar biasa. Padahal selain daripada jasmani, ada juga namanya rohani. Rohani pun sama, ketika jasmani diserang penyakit, maka rohani pun suatu saat pasti akan terserang oleh penyakit itu. Apa penyakit rohani? Penyakit rohani ini yang lebih berbahaya adalah muhlikat atau muhlikat. Muhlikat ini adalah penyakit budi. Biasanya penyakit budi ini dapat menghancurkan daripada kehidupan manusia itu sendiri. Yang pertama dinamakan daripada penyakit budi ini, yang pertama adalah sifat syaitonia. Sifat syaitonia inilah yang terkadang tanpa sadar bahwa kita mengikuti daripada sifat-sifat setan. Padahal jelas bahwa setan itu adalah musuh nyata bagi kita. Tidak perlu kita ikuti dan juga tidak perlu kita mengikuti langkah-langkah daripada setan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena setan sesungguhnya mengajak perbuatan kepada perbuatan yang keji dan munkar. Oleh karenanya bagi kita tameng harus kuat, iman kita harus kuat, Islam kita harus kuat. Islam saja tanpa iman maka tidak sempurna agama kita. Iman saja tanpa menjalankan syariat Islam maka tidak sempurna keimanan kita. Oleh karenanya kedua hal ini perlu kita lakukan bersama-sama. Keimanan kita harus kuat, harus tebal, harus selalu dipupuk agar kiranya kita bisa menjalankan syariat Islam dan menjauhkan segala bentuk larangan yang Allah perintahkan kepada kita. Inilah tujuan daripada takwa yang selama ini kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat penyakit hati yang kedua adalah sifat sabuiyah. Apa itu sifat sabuiyah? Yaitu sifat binatang buas. Yang dinamakan binatang buas biasanya identik dengan sadis, galak, memakan sesama, menindas yang lemah, pemarah, dan suka berbuat zalim dan sewenang-wenang di dalam melakukan kehidupannya. Inilah yang dinamakan sifat sabuiyah. Apabila terdapat pada diri manusia, maka manusia itu pada hakikatnya tidak ubahnya sama seperti binatang buas ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nasihat, bagaimana disebutkan juga di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim, laisa sadid bisur'ati innamas sadidu man naha nafsahu indal ghadab. Yang artinya
bukanlah orang yang gagah itu orang yang pandai berkelahi. Sesungguhnya orang yang gagah itu ialah orang yang dapat menahan hawa nafsu ketika dia marah. Orang yang marah bisa kita lihat bahwa pada hakikatnya, bahkan di lain hadis Rasul mengatakan tanda-tanda daripada hawa nafsu kita ini. Oleh karenanya banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa salah satu obat untuk menahan nafsu kita adalah dengan cara kita melakukan ibadah puasa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan ini sudah hilang norma-norma kemanusiaan. Apabila terjangkit penyakit ini manusia, maka sifatnya tidak ubah seperti binatang. Tidak lagi mengenal haram dan haram. Tidak mengenal lagi mana yang baik dan benar. Tidak lagi mengenal ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan. Semua dianggapnya bagi mereka yang punya sifat bahimiyah ini adalah semuanya halal bagi mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 31 sampai 41, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fama man tagha wa asara al-hayata dunya fa innal jahima yal ma'wa. Wa amma man khaffa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa." Yang artinya, adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan dunia, maka sesungguhnya merekalah nerakalah tempatnya. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat emosional inilah terkadang kita tidak dapat mengontrolnya. Maka dengan cara kita mengontrol dengan puasa, dengan kita melakukan menahan diri pada saat kita melakukan ibadah puasa, maka sifat bahimiyah akan kita terhindar atau kita jauhi dengan kita melakukan ibadah puasa. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan meskipun hanya sekelumit bisa menjadi bahan pemikiran kita bahwa penyakit pada hakikatnya bukan hanya jasmani saja yang diserang, tetapi penyakit menyerang juga rohani kita, yang kita kenal dengan penyakit rohani atau penyakit budi. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.